Halo pemirsa, berjumpa kembali dengan saya Nancy Unika di acara Manage Your Mind. Mind is not everything, but everything is come from your mind. So manage your mind. Baik pemirsa, di episode kali ini adalah episode yang juga spesial karena mengingat besok pada hari Rabu tanggal 28 Oktober tahun 2020 kita akan memperingati Hari Sumpah Pemuda. Di mana kali ini Sumpah Pemuda memang diperingati setiap tahunnya untuk mengenang jasa-jasa para pemuda yang juga ikut serta untuk memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia. Bapak Soekarno juga pernah bilang bahwa 1000 orang tua akan dikalahkan oleh 10 pemuda. Kita juga sapa kali ini narasumber kita. Yang pertama Bapak Mahmud Ghazali. Disapa Bapak. Assalamualaikum para pemirsa Dhamma TV di rumah. Oke, kita juga kehadiran narasumber tidak hanya dengan Bapak Mahmud Ghazali saja, kita juga kehadiran narasumber. Bapak, silakan diperkenalkan dulu. Ya, baik. Selamat sore pemirsa Dhamma TV yang berbahagia. Mudah-mudahan kita semuanya sehat selalu ya. Oke, dengan Bapak siapa tadi namanya? Oh ya, saya Bapak Dr. Sutomo M. Sos. Oke, Ya. Bapak Dr. Sutomo. Jadi Bapak Mahmud Ghazali sebagai Saya Mahmud Ghazali, sehari-harinya menjadi dosen di Universitas Islam Raden Rahmat Malang yang ada di Kepanjen, dan juga merangkap sebagai sekretaris Yayasan Perguruan Tinggi Islam Raden Rahmat Kepanjen. Dan mohon maaf, ini Pak Tomo ini, Dr. Sutomo. Oke. Dr. Sutomo ini di samping dosen juga beliau ini adalah wakil rektor 1 di Unira. Oke, wakil rektor 1, tapi udah rektor tapi masih muda kelihatannya Bapak ya, Ustadz ini. 40 ini. Oke, masih muda sekali Masih ya muda, Bapak. ya. Oke, semoga selalu muda ya. Amin, amin. Minimal Oke. semangatnya seperti semangat Sumpah semangat. Pemuda. Oke, Jadi terus baik. muda. Kita harus semangat terus ya Bapak Mahmud Ya. juga ya. Ya, kalau saya memang ya usia sudahlah 60-an, tapi semangat masih Tetap muda. Tetap muda, harus seperti itu ya. Iya. Oke, mengingat besok ini adalah Hari Sumpah Pemuda, Bapak. Sumpah Pemuda ini menurut Bapak, saya bertanya kepada Bapak Sutomo dulu ya, Oke. tentang peran pemuda. Peran pemuda di dalam Sumpah Pemuda ini sebenarnya apa, Pak? Oke. Baik pemirsa Dhamma TV yang berbahagia. Jadi yang pertama bicara soal peran pemuda dalam pergerakan di negara kita, negara tercinta, negara Indonesia. Tentu hampir semua orang sudah sangat familiar, sangat paham bahwa proses awal untuk menggerakkan bahkan untuk merebut kemerdekaan itu berawal dari pemuda itu sendiri. Sehingga kalau bicara soal tahapan bagaimana peran pemuda itu yang sudah terdeklar di berbagai macam sejarah, saya pikir tanggal 28 Oktober 28 itu awal mula bagaimana seorang pemuda, kumpulan seorang pemuda memiliki peran-peran penting untuk mempersiapkan bahkan merebut kemerdekaan yang ada di Indonesia. Ini artinya bahwa sejak dulu bangsa Indonesia masih dijajah oleh negara-negara lain. Jadi pemuda punya peran yang sangat signifikan untuk memperjuangkan bangsa Indonesia terlepas dari segala macam penjajah. Itu yang catatan yang paling penting menurut saya. Memang peran pemuda adalah memiliki peran yang sangat signifikan untuk untuk merebut kemerdekaan bangsa Indonesia. Oke. Gitu. Lantas sesungguhnya kenapa harus diperingati setiap tahun, Pak? Oke. Tadi sebenarnya kalau bicara soal bagaimana sejarah bangsa Indonesia bisa merdeka, itu sebenarnya kenapa setiap tahun kita harus memperingatinya. Hal yang paling mendasar itu sebenarnya terletak di aspek spirit, semangat. Bagaimana para pemuda ini mampu untuk mericas atau mengisi kembali semangat-semangat yang dulu pernah dilakukan oleh generasi-generasi awal, oleh generasi dalam Sumpah Pemuda itu dalam rangka apa ya? Dalam rangka kita pengen meniru, dalam rangka kita pengen mengambil
semangat-semangat yang dulu pernah ada, sehingga target besar para pemuda itu untuk menjadikan bangsa Indonesia itu bisa terwujud. Sehingga dengan demikian maka untuk hari ini, bahkan setiap tahun kita harus memperingati Sumpah Pemuda itu sebenarnya adalah kerangkanya adalah kita pengen membangkitkan kembali semangat-semangat juang para generasi muda ini, tentu untuk menatap masa depan yang lebih baik. Prinsip yang utama di situ. Jadi kita ajak para pemuda untuk mengenali sejarah pada masa lampau. Ketika sejarah pada masa lampau dapat dikenali dengan baik, kaitannya dengan semangat juangnya, progresivitas, keaktifan para pemuda, memperkuat di aspek pendidikannya, dan lain sebagainya. Dari situlah maka dalam konteks hari ini pemuda juga punya tanggung jawab untuk terus berbuat, ya. Artinya berbuat itu tidak hanya sekedar para pemuda itu hanya selesai di dalam pikiran dan ucapannya, tapi para pemuda itu harus mampu untuk menjadi bagian di dalam proses pembangunan itu sendiri. Jadi kira-kira gampangnya bahwa pemuda itu juga harus ikut serta di dalam proses mengisi kemerdekaan dalam konteks sekarang ini. Gitu kira-kira, Mbak. Oke, memang pemuda ini setiap tahunnya diperingati untuk juga mengingatkan ya tentang semangat perjuangannya pemuda di zaman kemerdekaan, pra kemerdekaan sampai pasca kemerdekaan saat ini. Oke, kita kembali ke Bapak Mahmud Ghazali. Bapak, peran pemuda saat ini, di era saat ini untuk memperingati Hari Sumpah Pemuda itu, menurut Bapak harus seperti apa sih pemuda itu? Baiklah, untuk kesana ya apa yang sampaikan jenengan, saya mulai mengawali dari bawah. Mungkin ya Sumpah Pemuda itu ada satu-satunya di Indonesia ini. Setelah adanya sumpahnya Nabi Ibrahim. Jadi pertama itu Nabi Ibrahim itu pernah bersumpah. Ini diabadikan di dalam Al-Quran, surat Al-Anbiya ayat 57. Bunyinya kalau saya begini, Tallahi la akiduna asnamakum ba'da antuwalu mudbirin. Itu sumpahnya, Tallahi, demi Allah. Itu kan sumpah itu. Allah, itu sumpahnya Nabi Ibrahim. Demi Allah, demi Tuhan, aku akan memberdayakan, aku hancurkan berhala-berhala sepeninggal sepulang mereka. Jadi waktu itu rajanya Raja Namrud. Jadi nyembah berhala. Jadi berhala-berhala itu dikumpulkan satu lapangan, semua rakyat nyembah itu berhala-berhala. Kemudian Nabi Ibrahim bersumpah ingin menghilangkan itu. Tallahi, demi Tuhan, saya akan menghilangkan, saya akan memusnahkan gitu. Maka dimusnahkanlah, dikapai satu-satu itu, habis itu. Akhirnya Raja Namrud mencari siapa ini. Ada yang ngomong ini ada pemuda. Pemuda siapa? Ibrahim. Akhirnya Nabi Ibrahim waktu itu dipanggil, ya. Akhirnya Nabi Ibrahim waktu itu juga berpolitik. Bukan saya yang menggal itu. Karena Ibrahim itu punya politik juga, punya siasat. Jadi memenggalnya pakai kapak itu. Ada berhala yang besar tapi tidak dipenggal. Jadi kapaknya itu dikalungkan di situ. Akhirnya bukan saya itu, berhala yang besar itu yang tadi malam itu ngamuk itu. Tapi toh akhirnya Nabi Ibrahim kena sanksi juga dihukum. Akhirnya dibakar. Dibakar hidup-hidup tetapi tidak hangus, selamat. Allah langsung memerintahkan kepada api itu, ya naru kuni baldan wassalaman ala Ibrahim gitu. Wahai api, dinginlah, selamatkan Ibrahim. Jadi walaupun itu dalam api, Nabi Ibrahim itu tetap selamat, dingin. Ini sumpah yang pertama. Kemudian sumpah di Indonesia itu ada 3. Terjadi 3 sumpah. Yang pertama adalah Sumpah Gajah Mada, Sumpah Palapa, tahun 1331, zaman kerajaan Majapahit. Hanya seorang Gajah Mada sendirian, pemuda waktu itu, gagah berani, sumpah, saya tidak akan makan enak, berfoya-foya, senang-senang,
sebelum menyatukan Nusantara ini. Akhirnya hanya selang 20 tahun Nusantara ini bisa disatukan oleh Gajah Mada. Ini sumpah di Indonesia yang pertama. Menjelang itu setelah 597 tahun ada sumpah yang kedua, yaitu Sumpah Pemuda. Tepatnya tanggal 28 Oktober 1928. Nah, nanti ada sumpah yang ketiga berarti. Sumpah yang ketiga itu setelah merdeka. Setelah negara kita merdeka, NKRI berdiri tanggal 18 Agustus tahun 45, Undang-Undang Dasar 45 ditetapkan, disahkan. Di batang tubuh Undang-Undang 45 itu disebutkan pasal 9, Sumpah Presiden dan Wakil Presiden. Jadi di Indonesia itu pernah terjadi 3 sumpah. Sumpah Palapa Gajah Mada, Sumpah Pemuda tahun 2008, dan Sumpah Presiden dan Wakil. Sehingga semua pejabat itu sumpah, kecuali RT enggak sumpah. Sebab RT itu orang dibayar ya. Semua bayar-bayaran itu tunjangan disumpah itu saja kadang-kadang sih meleset ya. Ya, kembali kepada Sumpah Pemuda. Ini secara Sumpah Muda dulu ya. Bahwa generasi muda waktu itu melihat bahwa perjuangan bangsa Indonesia itu 350 tahun dijajah, 350 tahun oleh imperialisme kulit putih yaitu Belanda, dan 3,5 tahun imperialisme kulit kuning Jepang. Sebetulnya tidak 350 tahun. Kalau dihitung-hitung penjajah di Indonesia itu 434 tahun. Karena Portugis itu nggak dihitung gitu loh. Portugis datang itu tahun 1511 mendarat di Malaka. Kemudian tahun 1522 Portugis datang mendarat di Maluku, kemudian Sulawesi Utara. Tapi itu nggak dihitung gitu loh. Akhirnya Portugis seneng lah, aku gak katut. Nah, padahal sudah menjajah itu Indonesia, tapi tidak dihitung, yang dihitung hanya Belanda. Ya kapoknya Belanda ini. Terus Portugis. Portugis itu cuma dadar itu saja. 434 kalau kita hitung. Nah, apakah bangsa Indonesia tidak berjuang, tidak melawan, tapi tidak pernah berhasil, gagal terus karena apa? Yaitu sifatnya kedaerahan lokal itu. Waktu itu ada kesultanan begitu. Sehingga inilah yang menjadi pemikiran para pemuda. Akhirnya pemuda berkumpul, sumpah yang pertama itu bunyinya, kami putra putri Indonesia mengaku bertanah air yang satu, tanah air Indonesia. Yang kedua, kami putra putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Yang ketiga, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Jadi ingat bahwa bangsa Indonesia ini wilayahnya itu ada 17.504 pulau. Sukunya itu ada 1128 suku. Bahasanya hampir 600 atau 700-an bahasa daerah. Belum agamanya ada 6, belum budayanya. Maka sulit untuk menyatukan ini. Bahkan persatuan oleh penjajah, oleh Belanda diacak-acak waktu itu bangsa Indonesia. Inilah yang membuat bangsa Indonesia tidak pernah berhasil. Maka Indonesia kehilangan itu tadi, persatuan itu tadi. Oke, kita lanjutkan slide satu ini ya Bapak ya. Oke, baik pemirsa, pembincangan kita tentang Sumpah Pemuda memang tidak ada habisnya kalau mengenal sejarah bangsa Indonesia. Jangan kemana-mana pemirsa, tetap di Manage Your Mind.